Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki episode ke-50 ini, saya akan membahas tentang hal-hal atau bagian-bagian dari maqamat. Terutama dalam hal ini adalah maqam pertama yang disebut sebagai taubat. Bahwa seorang sufi itu harus menempuh jalan panjang yang berisi tangga-tangga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangga-tangga itu dalam Khazanah Tasawuf disebut sebagai maqamat, jamak dari kata maqam. Maqamat ini meliputi banyak tangga. Namun para sufi berbeda dalam menyebut jumlah tangga menuju Tuhan itu. Abu Syarat At-Tusi menyebut ada 7 tangga. Al-Ghazali menyebut ada 8 tangga. Imam Al-Kalabazi menyebut ada sebanyak 10 tangga. Bahkan Abu Sa'id Ibnu Abil Khair menyebut sampai mencapai 40 tangga. Ini bisa dibayangkan betapa beratnya jalan untuk menuju sufi itu, karena perpindahan dari satu tangga ke tangga berikutnya itu saja susah. Pada umumnya para sufi menempatkan taubat sebagai maqam atau tangga pertama. Untuk mewujudkan taubat sebagai tangga pertama ini, sulitnya bukan main. Karena parameter yang digunakan di kalangan pengamal tasawuf sungguh berat tentang taubat yang sejatinya itu. Dalam literatur tasawuf disebutkan bahwa ada seseorang yang bertekad bulat untuk melakukan pertaubatan. Dia sudah mandi besar, dia memakai jubah, dia sudah mengawali dengan puasa, dia dibimbing seorang mursyid, tetapi pertobatan demi pertobatan yang dilakukan itu gagal terus-menerus, baru pada urutan ke-70 kali baru berhasil. Karena tobatnya para pengamal tasawuf itu beda dengan tobatnya kebanyakan orang, seperti kita-kita sekalian ini. Artinya ukuran yang digunakan oleh mereka itu jauh lebih berat daripada ukuran yang kita gunakan. Karena itu kita perlu menengok bagaimana konsep taubat menurut para sufi. Misalnya menurut Imam Al-Ghazali, hakikat taubat adalah kembali dari jalan kejauhan menuju jalan kedekatan. Maksudnya kembali dari jalan yang tidak diridhoi Allah berupa tindakan-tindakan maksiat, kemudian menuju jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan ketaatan, jalan ketundukan, dan jalan yang berorientasi pada ibadah kepada Allah itu sendiri. Selanjutnya Ghazali mengatakan bahwa taubat dari semua dosa besar maupun kecil merupakan tugas yang penting. Dosa kecil jika dilakukan terus-menerus akan menjadi besar. Sebaliknya dosa besar jika dilakukan permohonan ampun secara sungguh-sungguh akan menjadi kecil. Frekuensi dosa kecil berpengaruh besar dalam menghitamkan hati. Seperti tetesan air di atas batu, pasti akan menyebabkan lubang di dalamnya. Melalui kelembutan air, ternyata
kekerasan batu dapat ditembus melalui air yang dingin, ternyata bisa melubangi batu. Salah satu penyebab kesulitan menembusnya karena seseorang itu meremehkannya sehingga ia tidak merasa sedih karena perbuatan-perbuatan kemaksiatannya itu. Selanjutnya ketika ditanya tentang taubat, Ruwaihim Ibnu Ahmad menjawab, taubat dari taubat. Ini bisa kita pahami bahwa maksudnya adalah puncaknya taubat. Maksudnya adalah taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh bertobat, baik lahir maupun batinnya. Kemudian Abu Al-Hasan An-Nuri ketika ditanya tentang taubat, jawabannya, engkau taubat dari segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Sehingga konsentrasinya diarahkan pada Allah, pemikirannya diarahkan pada Allah, penghayatannya diarahkan pada Allah, dan mengesampingkan segala sesuatu selain Allah itu sendiri. Kemudian Dunun Al-Misri sebagai bapak konsep ma'rifah pernah menegaskan bahwa taubatul awami minad dunub wa taubatul khawas minal ghaflah. Itu terekam dalam kitab Al-Luma' yang ditulis oleh Abu Syarat At-Tusi, yang artinya taubatnya orang-orang awam, taubatnya orang-orang kebanyakan itu dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Tetapi taubatnya orang-orang khusus, dalam konteks ini taubatnya para pengamal tasawuf, itu dari lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun harus ditobati. Karena itu saya katakan memang sangat berat. Sementara kita sebagai orang awam itu jangankan di luar sholat, di dalam sholat saja sering lupa kepada Allah. Meskipun bacaan sholat kita benar, karena sering kita lakukan, tiap hari kita lakukan, semacam menjadi refleks atau spontanitas. Tetapi perhatian kita, penghayatan kita sering lepas, apalagi di luar sholat. Sementara di kalangan pengamal tasawuf, kalau tobat itu dilakukan, kemudian pelakunya lupa kepada Allah, itu dianggap suatu dosa yang harus ditobati. Selanjutnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyatakan bahwa semestinya kita kembali mengingat berbagai kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Kita juga harus mengingat berapa banyak kebaikan yang telah kita abaikan. Apabila kita telah tahu, hendaknya kita menghindari berbagai kesalahan dan mengerjakan segala kebajikan maupun kebaikan-kebaikan. Al-Jilani kemudian menuturkan kembali bahwa orang yang bertaubat mesti berusaha dan mengarahkan seluruh tenaganya untuk memperbanyak kebaikan, kemudian memperbaiki dan membina diri agar menjadi muslim yang sejati atau muslim yang utuh. Bahkan menurut Al-Jilani, umat Islam itu dibolehkan bertaubat dari sebagian dosa saja jika tidak ada kemungkinan untuk bertaubat dari keseluruhan dosa sekaligus. Nah, pernyataan ini agak longgar, tetapi ada persyaratannya tadi, yaitu jika tidak ada kemungkinan untuk melakukan pertobatan secara totalitas atau secara komprehensif, itu baru bisa dilakukan pertobatan terhadap sebagian dosa-dosa yang telah kita lakukan. Al-Jilani kemudian mengungkapkan bahwa berharap rahmat dan surga tanpa taubat dan takwa adalah sesuatu tindakan yang sangat bodoh dan bentuk penipuan.
karena rahmat dan surga itu terikat pada taubat dan ketakwaan itu. Artinya dengan pemahaman lain bahwa rahmat dan surga itu mensyaratkan suatu tindakan berupa tindakan pertobatan dan ketakwaan, yakni menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian selanjutnya Al-Jilani menyatakan bahwa taubat seseorang itu terlihat pada 4 hal. Yang pertama, menahan lidahnya dari ghibah, adu domba, dan dusta. Yang kedua, tidak ada kedengkian dan permusuhan dalam hatinya. Yang ketiga, menjauhi teman-teman yang jahat, karena merekalah yang dapat membawanya ke jalan yang menyesatkan dan menjauhkan dari tujuan. Sementara yang keempat adalah siap menghadapi kematian, penuh penyesalan dan senantiasa memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah berlalu, serta berusaha keras untuk senantiasa mentaati Tuhan. Para pemirsa yang berbahagia, masih menurut Al-Jilani, bahwa beliau mengatakan ada yang mengatakan tanda-tanda taubat itu diterima juga ada 4 macam. Yang pertama adalah terputusnya hubungan dengan para pelaku kejahatan dan sebaliknya terjalinnya hubungan yang erat dengan orang-orang yang soleh. Yang kedua, terhindar dari segala dosa dan adanya kesungguhan untuk mentaati Allah. Yang ketiga, senantiasa ingat bahwa kehidupan akhirat lebih baik dan lebih abadi dibanding kehidupan dunia. Dan yang keempat, mengisi waktunya hanya untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Demikian para pemirsa yang berbahagia, bahwa taubat ini ibaratnya adalah pintu gerbang pertama dalam menjalankan rangkaian perjalanan panjang dan berat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para sufi, para pelaku atau pengamal tasawuf itu. Jadi ibarat istana, taubat itu adalah pintu paling luar. Karena untuk memasuki istana bisa ketemu dengan presiden itu ada banyak pintu yang harus dilalui. Sementara untuk menembus pintu pertama berupa taubat itu sulitnya bukan main. Yang dalam awal pembahasan saya tadi saya katakan bahwa untuk meluluskan tindakan taubat yang benar menurut parameter atau ukuran tasawuf, sampai seseorang yang sudah bertekad bulat untuk melakukan taubat, diiringi sejumlah perbuatan kebaikan, seperti mandi besar atau mandi jinabat, kemudian puasa, kemudian berpakaian menggunakan jubah, bahkan kemudian dibimbing oleh mursyid, itu pun masih gagal, dan gagal. Keberhasilan baru dicapai setelah dia melakukan pertobatan yang ke-70 kali. Jadi ini bisa dibayangkan, padahal ini tangga yang paling rendah, mestinya tangga yang paling ringan dibanding tangga-tangga berikutnya, karena tangga-tangga berikutnya adalah tangga-tangga naik yang berarti upaya untuk melakukan penyempurnaan ibadah menuju kedekatan dengan Allah sedekat-dekatnya atau taqarruban ilallah. Demikian saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.